menjaga kebutuhan gizi ya selama puasa gitu. Sebenarnya tidak ada kaidah-kaidah khusus ya yang mengkhususkan kita itu harus mengatur makanan kita. Bahkan Rasulullah SAW itu menganjurkan atau memberikan contoh kepada kita itu sesuatu yang sangat sederhana ya. Misalnya dalam berbuka, kalau misalnya nggak ada makanan apapun ya, nggak ada kurma maksudnya, misalnya itu kita cukup dengan air putih. Jadi sangat sederhana ya air putih untuk membatalkan ketika nanti kita berbuka puasa. Juga dengan sahur gitu. Itu yang penting sahur dan kalaupun nggak ada makanan cukup dengan minum air putih. Jadi kita tuntunan dari Rasulullah itu sangat sederhana gitu. Untuk bagaimana kita bisa kemudian tidak memberatkan kita sebagai seorang muslim ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Hal yang harus kita pahami dulu ketika kita menjalani puasa saat ini ya, terutama di bulan Ramadan ini adalah saya berharap teman-teman sudah ikut misalnya tarhib ya Ramadan kemarin, persiapan sebelum Ramadan kemarin, sehingga kita tahu bagaimana kita itu melaksanakan puasa di bulan Ramadan secara sempurna. Di sabda Rasulullah ya, dalam hadis yang pertama itu ya, tentang bagaimana inna a'malu binniyat. Jadi semua hal yang kita lakukan, semua yang kita amalkan itu tergantung daripada niatnya. Di bulan Ramadan ya, karena itu kewajiban kita, kemudian nanti diniatkan yang lain gitu. Misalnya apa? Misalnya niat untuk diet, gitu ya. Mengurangi berat badan. Jangan sampai kita malah salah gitu ya. Kita harus benar-benar sudah mempersiapkan apa yang menjadi tata laksana dalam ketika kita melaksanakan puasa Ramadan. Yang kita pahami juga bahwa di dalam puasa Ramadan itu kan memang output dari ibadah ini kan takwa ya. Artinya kita menjalankan segala yang diperintahkan, menjauhi larangannya, ya, termasuk menjauhi hal-hal yang bisa mengurangi pahala berpuasa. Kemudian dalam konteks sesuai dengan materi pada sore kali ini ya, tentang bagaimana kita mempersiapkan gizi selama berpuasa. Jadi kalau pertanyaannya mempersiapkan gizi selama berpuasa itu sebenarnya nggak bisa gitu ya. Karena kan pas puasa kita nggak makan minum. Dan kita sebagai makhluk yang heterotrop ya, yang nggak bisa memproduksi makanan di dalam hidup kita, di dalam diri kita, jadi kita harus dapat asupan tuh. Nah, asupan kita itu di dalam puasa ini hanya pada waktu-waktu tertentu, yaitu setelah maghrib atau pada saat buka sampai sahur. Memang di setiap negara itu punya panduan ya tentang bagaimana kita harus makan, harus minum itu seperti apa, makan dan minum. Jadi biasanya itu sudah ada panduan. Dan kalau misalnya di Indonesia ya, contoh itu panduannya itu sudah berubah ya. Jadi dulu kalau kita kenal ada 4 sehat 5 sempurna ya. Kalau sekarang ada pedoman gizi seimbang. Jadi kaidah umum yang pertama tentang makan dan minum itu harus dari rezeki yang baik. Jadi rezeki yang benar gitu ya, bukan sesuatu yang misalnya dari mencuri misalnya seperti itu. Jadi dari asalnya pun sudah baik. Kemudian yang kedua itu harus halal ya. Ada prinsip di dalam usul fikih itu kan, semua makanan itu pada prinsipnya halal ya. Jadi semua makanan itu boleh dimakan, kecuali memang ada dalil-dalil yang mengharamkannya. Itu yang kemudian itu menjadi haram gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah kaidahnya adalah tauhid. Nah di dalam Quran itu ada berbagai macam tingkatan baik ya. Istilah baik itu ada macam-macam. Dan tauhid di sini artinya baik gitu. Ya, ada baik, ada toyib, ya, ada khair, misalnya itu ada soleh dan seterusnya. Jadi toyib. Baik itu misalnya makanan itu ya enak gitu ya, tampilannya menarik. Kemudian rasanya enak ya, baunya juga enak. Yang paling penting lagi dalam toyib ini, kalau di dalam ilmu gizi juga, itu adalah bagaimana makanan itu aman ya. Jadi aman, misalnya terbebas dari racun ya, kemudian terbebas dari kontaminan-kontaminan itu baik secara fisik maupun kimia gitu yang mungkin bisa akan mengakibatkan tubuh kita menjadi tidak sehat gitu ya, atau terakumulasi tidak baik gitu.
Kaidah selanjutnya adalah bagi kita sebagai muslim itu tidak berlebihan. Yang istilah mereka itu adalah balance diet ya, atau balance nutrition atau gizi seimbang. Nah, artinya tidak berlebihan ini sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian kaidah umum yang terakhir itu adalah sesuai adab makan dan minum. Mempunyai adab ya terhadap makan dan minum. Misalnya tidak mencela makanan ya, sebelum makan atau minum itu doa dan seterusnya. Jadi dan tadi adalah kaidah-kaidah umum ya tentang kita sebagai muslim bagaimana kita harus dalam melakukan kegiatan makan dan minum itu ada 5 hal tadi gitu. Nah, ini saya ingin sampaikan juga beberapa sunnah ya menjalani puasa Ramadan yang mungkin sunnahnya dalam 24 jam itu ada ya. Kalau kita mau ngelakuin nonstop itu pasti ada gitu ya. Tapi ini yang terkait dengan aktivitas makan dan minum saja. Gitu. Yang pertama adalah berbuka puasa. Jadi ada hadis di sini dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW dari Nabi SAW biasanya berbuka itu sebelum sholat. Jadi sebelum sholat itu udah buka dulu ya, iftar, membatalkan dulu. Itu dengan rutop ya, rutop itu kurma basah. Kemudian jika nggak ada rutop itu dengan tamar ya, itu kurma yang sudah kering ya. Dan jika tidak ada tamar, itu beliau cukup minum dengan seteguk air. Jadi ini sangat sederhana ya, kalau nggak ada kurma ya air aja cukup. Mungkin memang kita itu sebenarnya nggak dianjurkan langsung minum gula gitu. Yang dianjurkan itu adalah ya minum karbohidrat yang kompleks sehingga daya serapnya itu tidak langsung ya, karena itu akan membebani pankreas kita gitu kalau langsung manis. Kemudian yang kedua itu bagi teman-teman atau bagi kita sekalian mungkin saja sedang berkelebihan ya, itu disunahkan juga untuk memberi makanan untuk orang yang berbuka puasa. Karena kita bisa multiply ya, mengalihkan ya pahala kita itu, karena ketika kita memberikan siapapun yang berpuasa, terus kita berikan buka, kita akan mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh orang yang kita berikan buka puasa itu. Kemudian yang ketiga nih yang terakhir ya, mungkin yang ada hubungan dengan sunnah, yang ada hubungan dengan makan dan minum, itu makan sahur ya. Jadi makan sahur itu Rasulullah sabda, bersahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Ya, sesuai dengan kebiasaan kita, artinya kebiasaan makan lama ini. Tapi kalaupun kita merasa berat gitu ya, berat itu mungkin karena ngantuk atau karena nggak ada waktu untuk menyiapkan makanan, itu cukup dengan seteguk air dan insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan di dalam sahur kita itu. Nah itulah sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan ya ketika kita berpuasa. Mudah-mudahan seperti itu kita bisa mengoptimalkan pahala atau mengoptimalkan ibadah kita dengan hal-hal yang sangat sederhana yang dengan hubungannya dengan makan dan minum. Kemudian bagaimana nih kita menjalankan puasa Ramadan sesuai dengan kondisi kita. Nah ini saya buat 3 kategori ya barangkali. Jadi kalau kita mungkin ya teman-teman sekalian itu sehat ya alhamdulillah, karena sedang PSBB juga, mungkin diisolasi di rumah ya atau lockdown di rumah masing-masing, tapi dengan kondisi sehat, ya silahkan sebetulnya penuhi kaidah-kaidah umum yang tadi itu ya. Kaidah-kaidah umum ya, mulai dari kita mulai cek makanan kita ini halal apa enggak gitu. Kita harus mulai memperhitungkan itu. Nah, kemudian bagi orang sakit, nah ini kalau saya sarankan memang harus menghubungi petugas kesehatan ya, karena pasti itu treatmentnya akan beda-beda ya. Saya sakit diabetes itu kayak apa, terus diabetes pun juga tergantung dari kondisinya masing-masing. Kemudian untuk bagi orang dengan kondisi khusus lainnya ya, saya kira ini juga perlu dikaji sendiri. Misalnya tadi ya, ibu hamil atau ibu menyusui ya, orang tua dan seterusnya, itu harus kemudian bisa konsultasi dengan petugas-petugas kesehatan yang mungkin berkomunikasi saran secara individu seperti itu. Materi yang mungkin bisa saya sampaikan ya, ini sudah lebih waktu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.